Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ramadana Yoga. Dengan video ini saya mendapatkan tugas dari kampus untuk meresum sebuah artikel hukum seputar waris yang artikel ini saya nukil dari sebuah jurnal yang bernama Journal of Comprehensive Islamic Studies atau biasa disebut JOCIS, dengan judul Pemahaman Masyarakat tentang Penerapan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Waris Islam, yang ditulis oleh Rafika Kurnia Saputri. Dan jurnal ini diterbitkan pada bulan November 2023. Kita akan melanjutkan dari latar belakang artikel yang kita nukil ini. Disebutkan di sini bahwasanya hukum waris sebelum Islam itu sangat dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Menurut masyarakat jahiliyah yang dikatakan berhak untuk mendapatkan harta waris dari keluarganya yang sudah meninggal dunia, yaitu mereka yang laki-laki saja. Karena apa? Karena berfisik kuat, memiliki kemampuan untuk memanggul senjata, dan mampu untuk mengalahkan musuh dalam peperangan. Setelah kedatangan Islam, sedikit demi sedikit masyarakat jahiliyah ini meninggalkan kebiasaan pembagian seperti ini. Hukum kewarisan dalam Islam mendapatkan perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Salah satu penyebab seorang itu mendapatkan waris adalah dengan cara menikah. Di dalam pernikahan mempunyai beberapa tujuan. Dan menurut Al-Quran yaitu litaskunu ilaiha mawaddah warahmah. Dan adapun menurut hadis yaitu tujuan pernikahan adalah menundukkan pandangan dan menjaga farj yaitu kemaluannya. Sedangkan menurut akal, pernikahan memiliki tujuan yaitu diantaranya untuk meningkatkan jumlah manusia di muka bumi ini, untuk ketertiban nasab dan untuk ketertiban dalam bab waris ini. Terdapat di dalam artikel ini beberapa pembahasan dan di antara pembahasan yang pertama yaitu adalah pemahaman masyarakat terhadap pembagian harta waris, dan pembahasan yang kedua yaitu pembagian harta waris di Desa Sukamaju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Dan adapun pembahasan yang selanjutnya yang ketiga yaitu problematika pembagian harta waris di Desa Sukamaju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Dan pembahasan yang terakhir yaitu adalah strategi inovasi pembagian harta waris di Desa Sukamaju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo. Dan adapun kesimpulan dari artikel yang saya nukil ini yaitu adalah sebagian besar masyarakat dari Desa Sukamaju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo ini masih belum sepenuhnya memahami hukum kewarisan Islam atau pembagian harta waris secara Islam. Mereka melakukan pembagian harta warisan dengan cara dibagi rata, dan juga dibagikan waris ini sebelum pewaris ini meninggal dunia. Di antara faktor penyebabnya adalah karena kurangnya kesadaran dari masyarakat tersebut dalam menjalankan ajaran yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan faktor yang selanjutnya yaitu faktor ekonomi. Yang selanjutnya faktor pendidikan, faktor pengetahuan dan pengalaman terdahulu, faktor keagamaan, kurangnya peran
pemerintah atau tokoh agama setempat dalam memberikan sosialisasi mengenai pembagian waris secara ilmu faraid. Akibatnya terjadi perselisihan atas pembagian harta waris tersebut. Jadi formulasi idealnya masyarakat bisa menggunakan teori Muhammad Syahrur atau teori batas hukum waris untuk dijadikan pedoman, karena teori tersebut juga berdasarkan analisis Al-Quran, khususnya ayat tentang waris, dan teori tersebut tidak menyimpang dari syariat Islam. Dan adapun tujuan dari artikel ini ditulis, yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pemahaman masyarakat dari Desa Sukamaju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo, terhadap pembagian harta waris menurut hukum Islam. Metode yang digunakan untuk menjawab permasalahan ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan interpretatif, hermeneutik. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat sangat mempengaruhi terhadap pelaksanaan hukum kewarisan Islam dalam prakteknya, sehingga sering terjadi konflik dalam pembagian harta waris. Karena kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, sekaligus kurangnya peranan pemerintah atau tokoh-tokoh agama setempat, pembagian waris sama rata antara laki-laki dengan perempuan juga tidak disalahkan sepenuhnya, dan boleh dilakukan jika dengan pembagian tersebut tidak menimbulkan konflik atau perselisihan sedikit pun. Adapun di antara beberapa kelebihan dari artikel ini yaitu adalah dari segi pembahasannya. Pembahasan yang dibahas oleh penulis di sini sangat berguna bagi kita semua. Terlebih lagi untuk masyarakat-masyarakat yang ada di pedesaan, yang mereka itu belum mengetahui bagaimana sih cara membagi harta waris dengan benar, cara membagi harta waris dalam perspektif Islam. Dan kelebihan yang kedua yaitu dengan artikel ini menunjukkan bahwasannya agama Islam ini adalah agama yang sempurna. Sampai-sampai dalam bab waris pun agama telah mengajarkan cara yang benar untuk membagi harta waris tersebut, yang telah disebutkan baik dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Mungkin hanya itu resume dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena saya di sini juga masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.